Halo Sobat Fakta Bang Pin, selamat sore. Kali ini berita viral datang dari kabar Maya Estianty dan juga Sule, dan tak lepas dari Natalie Holscher. Berita diunggah oleh akun Tribun Lampung pada laman Babe News dengan judul Maya Estianty ternyata diam-diam beri tawaran ke Sule. Maya Estianty dituding jadi penyebab Putri Dalina dan Natalie Holscher ribut. Tak tinggal diam, Maya Estianty segera minta maaf pada Sule untuk memastikan apakah dirinya jadi penyebab keributan anak dan istrinya. Apa gara-gara gue nih kalian berantem? Jawaban dari mereka, enggak, cerita Maya dikutip dari Tribun News YouTube Excel Matthew Thomas, Senin 25 Juli 2022. Mendapatkan jawaban itu, Maya lantas meminta maaf. Ya udah, aku minta maaf ya, tandasnya. Kepada Sule, Maya juga menawarkan untuk men-take down podcastnya dengan Putri. Mau di take down nggak kontennya? Mereka jawab nggak usah, nggak apa-apa. Ya udah, selesai, jelas Maya. Maya juga mengaku bahwa dirinya tak enak. Diketahui Maya Estianty tak luput dari bulan-bulanan warganet lantaran dianggap menjadi penyebab masalah antara Natalie Holscher dan Putri Dalina. Meski tampak tak merespon, Maya Estianty rupanya diam-diam meminta maaf pada Sule melalui sambungan telepon. Aktor Dicky Chandra yang menjadi tempat Sule curhat mengungkapkan Maya Estianty merasa tak enak atas podcastnya itu. Bunda Maya juga telepon, aku jadi nggak enak, cerita Dicky sembari mengurai curhatan Sule, dikutip dari YouTube Celeb on Cam Minggu 10 Juli 2022. Dicky enggan menyalahkan istri Irwan Musri itu. Ya, bukan karena Bunda Maya, di era sekarang kan potongan wawancara kadang suka dipotong macam-macam. Lanjutnya, Dicky juga membantah masalah Natalie dan Sule disebabkan oleh podcast Maya yang mengundang Putri. Permasalahan di antara keduanya ternyata memang sudah berjalan sejak awal pernikahan. Problemnya tuh butuh penyamaan budaya, habit. Siapa yang salah? Memang pasti ada penyesuaian yang berat. Ini butuh waktu penyesuaian, imbuh Dicky Chandra. Bahkan ia menilai Putri dan Natalie saat ini sudah tak memiliki masalah. Kalau masalah Putri dan Natalie sudah nggak ada apa-apa sebetulnya. Makanya saya bingung kok masih panas Putri sama Bunda Natalie. Saya lihat jawaban Natalie sangat cerdas. Permintaan Putri juga cukup baik. Bunda, kalau Putri salah minta maaf. Bundanya bilang udah itu masa lalu, kata Dicky Chandra. Natalie Holscher dan Sule juga sedang menjalani proses cerai. Ia berjanji untuk mengembalikan aset dari Sule. Keduanya telah menjalani mediasi namun gagal. Kini muncul pembahasan soal dua aset Natalie Holscher pemberian dari Sule. Kedua aset Sule itu adalah rumah mewah senilai 5 miliar rupiah dan mobil Alphard berwarna hitam. Mobil tersebut diberikan oleh suami Natalie Holscher ketika anak mereka, Azam Adriansyah Sutisna, lahir. Namun kini setelah Natalie Holscher gugat cerai Sule, ia mengaku siap mengembalikan semua barang pemberian suaminya. Pasalnya diakui ibu anak satu ini, dirinya sama sekali tak meminta untuk diberikan hadiah. Ini mobil yang dikasih, aku gak minta sama sekali. Dikasih pas lahiran Azam. Tapi kalau mau diminta, monggo ambil, kata Natalie Holscher dilansir dari Banjarmasin, Senin 25 Juli 2022. Selain itu, Natalie Holscher terang-terangan mengaku tak menuntut harta gono gini dalam gugatan perceraiannya dengan Sule. Assalamualaikum, mau klarifikasi sedikit ya, karena banyak banget berita-berita hoax di luar sana. Di perceraian ini saya tidak menuntut apapun, saya hanya ingin semua selesai dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya tidak meminta harta gono gini, bismillah saya mampu untuk semuanya, tulis Natalie Holscher di Instagram, dikutip Kamis 21 Juli 2022. Istri Sule ini menegaskan ia hanya menuntut hak
dan kewajiban suaminya sebagai ayah Azam. Soal nominal, Natalie Holscher bahkan mengatakan hal tersebut ditentukan oleh pihak Sule. Jadi di perceraian ini saya cuma minta hak dan kewajiban sebagai ayah untuk Azam dengan nominal yang dilontarkan dari pihak ayahnya. Selebih dari itu saya tidak meminta harta gonogini, tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Natalie Holscher mengaku sudah mantap ingin berpisah dengan suaminya, Sule. Dia beralasan tak ingin bisa lagi menahan rasa sakitnya ketika berumah tangga dengan Sule. Kini Natalie Holscher hanya ingin hidup bahagia. Saya tahu perceraian sangat dilarang oleh Allah. Saya tidak mau sakit hati dan hancur. Bismillah, saya hanya ingin bahagia, tutur Natalie. Sebagai penutup, ibu sambung Rizky Febian ini kemudian berterima kasih pada orang-orang yang terus mendoakannya. Terima kasih, doa terbaik dari kalian untuk aku, Azam, dan adik-adikku, sambungnya. Perceraian komedian Sule dan Natalie tidak berhenti di situ. Ia juga menuntut untuk menafkahi anaknya 25 juta rupiah per bulan. Sule disebut menawarkan bukan menuntut ya. Menawarkan untuk memberi nafkah sebesar 25 juta rupiah setiap bulan untuk anak Natalie Holscher, Azam Andriansyah Sutisna. Natalie mengaku tidak pernah meminta jumlah tersebut. Kalau nafkah, aku tidak pernah meminta. Dari kesepakatan kita bersama berdua dan yang menentukan nominal itu adalah Akang Sule, ujar Natalie. Dari hasil mediasi antara Sule dan Natalie Holscher, hak asuh anak yaitu Azam Andriansyah Sutisna akan jatuh ke tangan Natalie. Dikarenakan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu anak di bawah usia 14 tahun akan diasuh oleh ibu kandungnya. Hak asuh jatuh ke ibu ya karena anak belum dewasa, tetap dipegang ibu kandung, kata kuasa hukum Natalie. Lebih lanjut, keputusan ini masih belum final lantaran proses persidangan masih berlangsung di PA Cikarang. Sedangkan nafkah untuk Natalie Holscher tidak disebutkan di dalam gugatan. Oh, kalau itu saya nggak bisa jelaskan dan tidak ada hal tersebut dalam gugatan, sambungnya. Akhirnya setelah mediasi cerai yang berakhir gagal, Natalie Holscher ungkap hasil mediasi ini dengan sang suami yaitu Sule. Mediasi digelar di Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 20 Juli 2022. Dalam sidang itu, Natalie Holscher ngotot ingin cerai, sementara Sule sebaliknya. Setelah mediasi yang berlangsung 2 jam itu, Natalie ungkap hasilnya. Natalie mengatakan jika hubungan mereka tidak bisa diselamatkan lagi. Saat mediasi dilakukan, Natalie Holscher dan Sule sepakat bercerai. Aku dan Kang Sule sepakat pisah, ujar Natalie. Jika Natalie Holscher ngotot bercerai, pihak Sule menginginkan hal sebaliknya. Saya akan mempertahankan, papar Sule. Sule yang tak mau berbicara banyak pun menyerahkan soal perceraian kepada pengacaranya Bahyuni Zaili. Kuasa hukum Sule itu menjelaskan jika media pasangan itu menemui jalan buntu. Sebenarnya sebelum gugatan diajukan, kedua belah pihak sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya. Tetapi dengan beberapa situasi dan kondisi tidak berhasil, ucap Bahyuni Zaili. Lebih lanjut, Bahyuni menyampaikan keinginan Sule jika mereka benar-benar diputuskan bercerai, ayah Rizky Febian itu ingin hubungannya dengan Natalie tetap baik-baik saja. Hal ini lantaran ia masih memikirkan sang buah hati dengan Natalie, yakni Azam Andriansyah Sutisna, agar hubungan keluarga antara Kang Sule dan ibu tetap baik karena mereka ada anak yang harus dibesarkan bersama-sama. Itu secara nafkah juga menjadi tanggung jawab Kang Sule, terang pengacara Sule. Natalie juga sempat meminta doa agar masalah mereka dapat selesai dengan baik. Doakan saja semua baik, pungkas Natalie. Sebagai informasi, sidang perceraian Sule dan Natalie dilanjutkan Kamis 27 Juli 2022 mendatang. Demikian berita ini bisa disampaikan, semoga bisa dijadikan pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.